Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, pujian ini sangat memberkati buat kita sekalian. Haleluya, Immanuel namanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan langsung melihat firman Allah terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-10 dimulai. Saya akan baca untuk saudara Yesaya pasal 7 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang saya kasih, tadi saya katakan pujian ini secara pribadi kita KKS pada dewasa ini atau sekarang sangat terberkati, amin. Tetapi saudara, ini adalah satu keputusan Tuhan di dalam kehidupan umat Allah. Kemarahan Tuhan sangat nyata melalui apa yang baru saja kita baca. Ahaz dalam jawabnya kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya adalah Ahaz yang nampaknya sangat rohani. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ketika mendapat pesan, mintalah tanda. Sekalipun dari dunia orang mati ataupun dari tempat tertinggi, mintalah tanda. Tetapi nampaknya kalau kita membaca sepintas kelihatan sangat rohani. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Betulkah demikian? Ternyata dalam perjalanan hidup Ahaz tidaklah seperti yang diungkapkan dalam mulutnya. Aku tidak akan meminta dan tidak mau mencobai Tuhan, itu ucapan bibir. Tapi dalam benak pikirannya Ahaz merancangkan sesuatu yang berbeda. Dia mencoba melirik kepada Asyur karena ia berpikir bahwa bangsa Asyur inilah, raja Asyur inilah yang nantinya bisa menolong. Terbalik saudara. Terbalik. Hari ini kalau kita lihat pengajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak kita menjadi kecewa karena menaruh harap kepada manusia. Yang di mata kita memberikan satu jaminan seolah-olah menjadikan solusi, seolah-olah akan mampu menolong. Tapi justru yang terjadi adalah sesuatu yang buruk. Bahkan yang menghancurkan seperti yang terjadi dengan Yehuda dalam kepemimpinan Ahaz ini. Justru Asyurlah yang akan menghancurkan kehidupan Ahaz dan seluruh penduduk negeri. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang perlu kita renungkan pada hari-hari ini. Berapa banyak anak-anak manusia atau anak-anak Tuhan bahkan yang kesannya sangat religius, yang kesannya sangat rohani, bahkan mungkin perform sebagai simbol dan tanda kekudusan dan kesejatiannya sebagai pengikut Kristus. Tidaklah demikian saudara. Seseorang yang beraktivitas di kegiatan kegerejaan, yang melayani bidang ini bidang itu, bukan sesuatu jaminan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang dalam perkenanan Allah. Itu sebabnya menjadi sebuah koreksi terus-menerus dalam kehidupan. Sekali lagi saudara, ketika Allah berfirman kepada Ahaz melalui Yesaya, mintalah suatu pertanda.
Kalau kalimat ini sebetulnya sedang mengingatkan Ahas, jangan bertindak, jangan melangkah maumu sendiri. Bahkan kalimatnya begini saudara. Baiklah dengar, baik keluarga Daud. Diingatkan, Ahas, kamu itu keturunan Daud. Bahwa kerajaan Daud itu tidak akan hilang, akan diberkati oleh Allah. Dan kita tahu kemudian melahirkanlah Sang Mesias yang bernama Yesus Kristus. Batalkah? Tidak. Yesaya mengingatkan. Ahas, kamu tuh keturunan Daud, keluarga Daud. Gak ada janji Allah batal. Wahai KKS yang saya banggakan, engkau adalah keturunan Kristus, engkau adalah keturunan Daud, engkau adalah milik Yesus Kristus. Tidak ada janji Allah yang batal. Tetapi saudara, Ahas dengan lantang mengatakan apa tadi? Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang ngomong. Tujuannya menyadarkan. Jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apalagi mengandalkan orang lain. Tuhan mau mengingatkan, hai keturunan Daud, hai keluarga Daud. Andalkan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kitab Amsal mengingatkan begini. Pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika disampaikan, hai keluarga Daud. Ini sedang diluruskan lagi. Wahai KKS yang dibanggakan, engkau dengar baik-baik. Artinya ini sedang diluruskan. Jangan ada yang sombong. Jangan ada yang bermegah dalam dirinya. Selain kemuliaan itu hanya milik Allah. Bahwa kalau saudara dan saya bisa. Saudara dan saya hari ini mampu. Semua karena anugerahnya. Sekali lagi saudara, saya selalu merenung. Kalau Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberikan waktu, tentu ada maksud Tuhan di dalamnya. Maka saya selalu berkata, saya tidak akan pergunakan waktu hidup yang ada ini dengan kesia-siaan. Saya akan makin serius, akan makin lebih sungguh lagi. Toh demikian bukan berarti nggak ada rintangan, bukan berarti nggak ada tantangan. Ada banyak yang namanya onak duri, tetapi sekali-kali tidak bisa menghalangi perjalanan hidup orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Saudara akan diberikan kemampuan untuk melewati semua proses itu. Maka dari itu saudara, ketika Allah berkata, wahai keturunan keluarga Daud atau keturunan Daud. Biarlah firman itu mengingatkan dan saya jangan terus berpijak kepada apa yang kita pikirkan. Jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Mari kita bersandar kepada Kristus. Kita seringkali berarti begini, ya mudah-mudahan. Ya, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Firman diambil, bukan salah. Kalau itu dengan konsep yang benar, meneguhkan sekali. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Enggak salah. Tetapi sekali lagi saudara, betulkah peristiwa itu? Karena Allah sedang meningkatkan kualitas hidup saudara. Atau jangan-jangan saudara dan saya sedang melakukan pelanggaran atau kebodohan sedang terjadi. Tapi kita menggunakan ayat untuk membela kebodohan kita. Itu sebabnya saudara kita melihat perjalanan hidup itu terus menerus tidak pernah selesai dalam persoalan. Yang lebih mengerikan adalah persoalan yang sama. Saya mau sampaikan sedikit, ada 33 pendeta muda. Tapi kalau hari ini saya menetapkan ada 5 koordinator di dalam pengembalaan. Artinya apa saudara? Saya mau berinteraksi, saya mau bicara dengan 5 orang yang saya percaya.
bukan berarti yang tidak jadi koordinator tidak dipercaya. Kenapa saudara saya makin kecilkan? Karena saya mau lebih concern. Saya mau lebih serius. Nanti yang 5 ini baru menerjemahkan kepada rekan-rekan sejawatnya. Maka saya selalu berpesan, jangan arogan. Jangan merasa lebih baik daripada yang lain. Kenapa saya harus melakukan itu? Sebab ada pekerjaan Allah yang lebih besar yang harus saya kerjakan hari-hari ini dan ke depan. Baik secara sinodal, baik secara kelembagaan, di antaranya Bamak dan seterusnya, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak pernah ragu-ragu, sekalipun pro kontra selalu ada. Setiap pergerakan, setiap perubahan pasti ada yang suka dan tidak suka. Dan buat saya itu tidak ada masalah. Ahas diingatkan, mintalah tanda. Sekali lagi saudara, apa yang saya daripada tanda yang Allah beri. Di mana Allah membangun daripada yang sekarang. Nanti hari-hari ke depan saudara akan melihat perubahan-perubahan di tata ibadah kita makin luar biasa lagi. Karena kita harus mengerti tantangan zaman. Tanda-tanda secara garis besar, secara global sudah dinyatakan untuk menjelang hari Tuhan. Saya sudah sharingkan, saya sudah sampaikan 2-3 tahun terakhir. Bencana alam akan datang secara hebat, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Gunung-gunung yang berancak bahkan akan terus silih berganti. Bahkan saya sudah khotbahkan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Kita persiapkan hidup tanpa uang. Artinya apa? Uang secara fisik tidak akan ada lagi. Kemarin saya dapat berita. Dan ternyata BI, Bank Indonesia, sedang mempersiapkan untuk meluncurkan uang digital. Sudah dalam program dalam 3 tahun terakhir. Maka dari itu saudara coba lihat. Pergerakan ini semakin hari semakin nyata. Dan saudara didorong oleh keadaan untuk bergantung kepada sesuatu. Bergantung kepada sesuatu sistem. Bergantung kepada sesuatu yang menjadi keputusan-keputusan negara atau pemerintah dunia pada umumnya. Maka perlu kewaspadaan. Secara pribadi saya sudah katakan, apabila satu kali nanti syarat untuk EKTP, untuk vaksin, untuk kesehatan, untuk keuangan, semuanya harus ditanam, diimplant, dimasukkan ke tangan, ke tubuh yang disebut chip. Sekali-kali saya tidak akan pernah menggunakan. Terjadi dialog dalam keluarga. Lalu bagaimana kita bisa berinteraksi? Gak ada masalah. Bahasa sederhananya lebih baik mati daripada harus mati dengan penyakit daripada harus menyangkali Tuhan. Sebab itu tanda 6 akan segera terrealisasi dalam kehidupan. Tidak sederhana saudara. KKS dipersiapkan secara luar biasa. Supaya saudara memiliki karakter Kristus, mental Kristus. Mental Kristus apa? Kalau boleh cawan ini berlalu. Melainkan kehendakmu ya Bapak. Loh ini mental. Kalau saudara mampu berkata seperti itu, saudara tinggal melihat apa yang akan dikerjakan Allah dalam hidup saudara. Sudah saya katakan bukan ketika saya bertanya, apakah semua akan berakhir melalui penyakit ini Tuhan? Dan karena gak ada jawaban, saya tahu di kemudian. Ternyata rancangan Allah luar biasa. Kemarin di grup sinode ada wacana tentang hasil pemeriksaan orang-orang yang telah divaksin pertama, kedua. Hasilnya paling tinggi untuk antibodinya hanya 59. Sementara saya belum divaksin. Sekali lagi belum divaksin. Antibodinya 250. Artinya apa saudara? Allah memberi kesempatan saya hidup. Allah memberikan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Bukan sekedar sehat, luar biasa. Pasukan perang dalam tubuh saya
diperlengkapkan oleh Allah secara luar biasa. Tentu ada maksud Tuhan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya share, puji Tuhan, antibodi saya 250, timbul pertanyaan, Pak Hengki sudah vaksin? Saya jawab belum. Ya. Nah saudara, tetapi saya katakan sekalipun antibodinya sebegitu hebatnya, tidak berarti terus lengah. Harus tetap waspada. Orang yang divaksin belum tentu tidak bisa atau bukan berarti sudah kebal terhadap virus. Ada banyak hari ini yang sudah divaksin justru malah kena virus. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita nggak boleh sembrono. Tanda yang Allah beri dalam kehidupan saudara semakin hari semakin nyata. Bidang ekonomi, bidang keuangan, coba teliti. Bukankah Allah bekerja secara luar biasa dalam hidup saudara? Dalam hitungan kalkulasi barangkali memang masih minus atau masih kurang. Tetapi kita perhatikan bagaimana cara Allah memelihara. Dan saya menyaksikan sampai hari ini belum ada satupun yang bersaksi dan menyampaikan kepada saya minta tolong karena tidak bisa makan dan kemudian makan batu. Nggak ada. Dan saya pastikan nasi saudara pun kerikil kecil pun nggak ada. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tanda diberikan oleh Allah, Sang Immanuel hadir. Bukan saja setelah Yesaya menyampaikan 700 tahun kemudian lahir Yesus terus selesai. Yesus lahir setelah nubuatan ini datang. Dan tetapi saudara, dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia memang naik ke surga. Tapi dia hadir secara pribadi. Dalam pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dia yang hadir dalam hidup saudara dan saya hari ini. Tanda itu dinyatakan. Maka dari itu saudara, Injil Markus mengingatkan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Selama saudara menjadi orang percaya, selama saudara pengikut Kristus, tanda Allah itu ada. Kalau istilah sekarang, istilahnya tanda lahir. Dalam berbagai bentuk tanda lahir itu. Ya. Maka dari itu saudara yang saya kasih, mengapa toh kita kok tidak pernah bergantung be Tuhan secara total itu kenapa? Mohon maaf, mata kita terlanjur melihat banyak apa yang indah di dunia. Otak kita bekerja berdasarkan apa yang kita lihat. Mohon maaf, telinga kita sudah terlanjur mendengar banyak gosip dan isu. Sehingga otak kita tidak mampu lagi mencernai kebenaran yang hakiki. Tapi apa yang kita dengar itulah yang kita olah dan itulah yang membuat kesimpulan dan keputusan-keputusan. Dan ternyata kesimpulan dan keputusan itu salah. Maka dari itu saudara yang saya kasih, inilah sesuatu yang perlu kita evaluasi. Jangan bersikap seperti Ahaz, sombong, congkak, tinggi hati. Dia tikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Ahaz benar-benar melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Mintalah suatu tanda. Perintahan itu, firman toh. Ya, kalau saya ngomong begini, sabdo, minta tanda sama saya. Udah Pak, saya enggak butuh tanda. Saya percaya Tuhan tolong saya. Itu makin sombong dia. Oh iya Pak, kira-kira apa Pak tanda? Ya kamu minta apa? Oh, pokoknya saya kalau keluar nanti dikasih berkat. Oh iya puji Tuhan, jadilah seperti imanmu. Loh, kalau kita diminta oleh Tuhan seperti itu terus jawabnya, enggak. Aku udah minta tanda. Aku udah mau mencobai Tuhan. Ini kan sok rohani. Rohani banget ini Ahaz. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Ayat 13. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Dalam konteksnya Yesaya. Belum cukupkah kamu nyusahin aku? Kata Yesaya. Belum cukupkah kamu menyusahkan banyak orang ini?
sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Kenapa kok disebut Allahku, tidak menunjukkan melelahkan Allahmu? Karena Ahaz di mata Allah, di mata Yesaya sudah tidak bertuhan. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-28, saudara. Nanti sudah baca di rumah secara keseluruhan, tetapi saya akan kutip satu bagian. 2 Tawarikh pasal 28. Ayat yang pertama coba perhatikan, baca bersama-sama ya. 2 Tawarikh 28 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ahaz. Berapa tahun jadi raja? 20 tahun. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar seperti Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah-nya kecil. Allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia. Dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Di sini kita melihat Ahab yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri. Saudara, bukan satu berkat. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima mengatakan dengan jelas, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 1 dalam 2 Tawarikh. Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Allah. Macam mana saudara kalau hidup begini bisa dapat berkat? Gak ada. Tanda diberi oleh Allah, Sang Immanuel. Allah menyertai, kalau Allah menyertai, gak ada peperangan, pertandingan atau segala perlombaan hidup ini gak dimenangkan. Pasti saudara dan saya akan menang. Cuma kita butuh hikmat bagaimana mengelola persoalan yang ada. Jangan lari. Hadapi. Saya setuju, saudara perlu retreat. Saudara perlu naik gunung. Saya setuju. Saudara delik neng sentong. Saya setuju. Bukan gak boleh. Tapi untuk apa? Berperkara kepada Tuhan. Bukankah beberapa waktu kemarin sudah disampaikan. Hizkia menatap kepada tembok dan berseru kepada Allah. Mengandalkan Tuhan secara totalitas. Nah saudara yang saya kasih, kenapa sih saudara masih mengandalkan kekuatan sendiri? Minta maaf tanpa terkecuali saudara, saya ataupun saudara. Jangan pernah terbit di pikiran karena kebisaan kita, kekuatan kita melakukan semuanya. Tidak. Semua gagal. Semua akan gagal. Bahkan Alkitab mengatakan terkutuklah. Ngeri sekali saudara. Kalau kalimat ini sudah datang saudara. Bagaimana kita bisa hidup dalam perkenanan? Maka Alkitab mengingatkan dengan jelas. Allah merasa jemu untuk sesal. Sehingga akhirnya apa? Dibiarkanlah penderitaan itu panjang terjadi. Saya mau kasih gambar. Orang Israel jadi budak berapa lama? Ilustrasi ini penting untuk kita pahami. Orang Israel jadi budak berapa tahun? Lebih dari 400 tahun. Kalau dihitung generasi kita sekarang, sudah paling sedikitnya adalah 3-4 generasi saudara.
Ya. Berarti penderitaan itu turun-temurun. Usia saat itu manusia sudah ditetapkan menjadi 120 tahun. Turun-temurun 3-4 generasi dalam penderitaan. Saya mau ingatkan begini, mau meluruskan jalan hidup saudara kembali begini. Apakah saudara akan mewariskan penderitaanmu hari ini kepada anak keturunanmu? Saudara, mari kita harus punya konsep yang benar terhadap kehidupan yang ada. Jangan ngawur, jangan asal, jangan nuruti emosi, jangan nuruti maunya sendiri. Mari bersandar kepada pikiran Allah. Supaya warisan-warisan yang kau berikan adalah warisan yang benar-benar berkat Tuhan namanya. Bukan penderitaan, bukan kesengsaraan. Kalau sudah seperti itu nanti kalimatnya, yole, nduk, sabar yo, memang nasib awake dhewe iki wong cilik. Wah, desa kuno itu nek omongan kayak gitu. KKS gak kenal itu, amin. Amin. Di dalam Tuhan ada segala perkara. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, amin. Haleluya. Maka dari itu saudara, mari andalkan, arahkan pikiran dan hati kita hanya kepada Kristus. Sebab dari sanalah datangnya pertolongan untuk kita. Mazmur 121 ayat yang pertama dimulai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayo jawab, dari mana datangnya pertolongan kita saudara? Dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Kenapa saudara? Karena ia adalah Immanuel. Allah yang beserta saudara dan saya. Allah yang menyertai kita. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai... Ini Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Beserta selama-lamanya. Maka dari itu saudara, dari mana datangnya pertolongan? Dari Tuhan. Maka jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Saya minta maaf kalau saudara masih punya pikiran atau pola berpikirnya. Ini pengalaman kita begini loh Pak. Saya mau katakan hari ini pengalaman saudara tidak akan pernah berguna. Bisa kalah dengan keadaan. Saudara, uang digital yang akan terbit, apakah saudara akan berkata, pengalaman kita, dari mana saudara punya pengalaman dengan uang digital? Uang belum pernah ada. Tapi kita persiapkan, hidup tanpa uang itu seperti apa? Saya mau garis bawahi ya, susah enggak? Susahnya luar biasa saudara. Memberi pengertian ini ternyata tidak gampang. Memberi pengertian itu tidak mudah. Ketika mendengar kulitnya, wow, luar biasa. Tetapi ketika dalam tataran yang real, konkret dalam aplikasi kehidupan, susahnya luar biasa. Maka dari itu saudara, seringkali kita menjadi tawar hati terhadap proses yang ada. Sekali lagi saudara, mintalah tanda. Ya Tuhan, aku minta tanda. Tapi kekristenan saudara dan saya hidup bukan karena tanda-tanda. Tapi karena kita percaya. Karena kita beriman. Justru itulah menjadi dasar. Tanpa tanda kita tetap beriman dan percaya. Sekalipun tidak disembuhkan, tetap kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun hari ini dalam tekanan ekonomi, tetap percaya kepada Tuhan. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan. Menunggu itu bukan pasif. Menunggu itu saudara dinamis. Menunggu itu saudara proaktif. Menunggu itu saudara mencari tahu konkretnya seperti apa. Maka saya selalu katakan, kalau saudara punya pergumulan, saudara datang kepada hamba Tuhan yang berkata berdoa kepada Tuhan, tidak cukup.
Hamba Tuhan di tempat ini harus memberikan solusi konkret. Harus menunjukkan jalan keluar. Karena umat jangan dibuat menjadi bingung. Umat jangan dibuat menjadi gamang. Umat Tuhan harus diberikan kepastian. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti. Katakan amin. Maka dari itu saudara, mari kita buktikan bahwa saudara memang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahwa saudara berbeda dengan banyak orang di luar. Tetapi sekali lagi saudara, dibutuhkan kerendahan hati. Ketika Allah berfirman, Allah berbicara, apapun yang Allah katakan lakukan. Ini gak normal loh Pak, gak apa-apa. Ini gak semestinya Pak, jalan terus. Saya pelaku daripada banyak peristiwa yang ada. Sudah sering saya katakan, ketika saya sedang melakukan yang namanya peperangan rohani, semua orang berkata, Pak jangan jalan, hujan model begini, musim hujan begini Pak. Bapak kalau nekat jalan, di tengah jalan itu ada satu wilayah yang pasti tanahnya longsor. Dan ketika nanti dia turun, tanah itu becek, mobil tidak bisa jalan. Bapak akan berhenti di sana. Maka selanjutnya orang jahat, garong akan datang. Dan pasti mereka membunuh. Saya berkata, ya Bapak, hamba bersama rekan-rekan datang ke tempat ini. Untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Apakah hamba harus berhenti untuk menanti supaya tidak ada hujan baru jalan? Apa yang harus hamba lakukan? Kata Tuhan jelas. Pergilah, aku menyertai. Ada ketakutan? No. Ada kebimbangan? Tidak, tetap jalan. Memang hujan, memang tanah longsor, memang kita sulit sekali. Mobil pun bisa goyang geser ke sana sendiri, keloyar-keloyur sendiri. Tapi pertanyaannya, Allah menyertai? Ya. Allah meninggalkan? Tidak. Ada orang jahat? Tidak. Karena Allah berkata, aku menyertai. Maka saudara, mari kita belajar peka terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan sudah dikanonkan, sudah dibukukan. Maka apa yang diajarkan dalam Alkitab, perhatikan baik-baik. Apa yang disuarakan oleh hamba Tuhan, dengar baik-baik. Apa yang diremakan, apa yang ditafsirkan, apa yang dijelaskan, saudara dengar baik-baik. Apa yang dinubuatkan, saudara perhatikan baik-baik. Maka ketika saudara lakukan dari waktu ke waktu, saudara melihat kuasa Allah dinyatakan. Amin. Maka dari itu sekali lagi saudara, bahwa seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan diberi nama Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi saudara dan saya tidak pernah sendirian. Ya, saudara jangan pernah putus asa karena kita nggak pernah sendirian. Ada pribadi yang gagah perkasa, namanya Yesus. Ada pribadi yang lembut, namanya Roh Kudus, yang melindungi saudara dan saya, yang berbicara dari hati nurani saudara dan saya. Maka dari itu saudara, saya suka hari-hari ini menggunakan istilah hati nurani, tidak pernah berdusta. Mari kita dengar baik-baik. Mari kita kerjakan dengan tulus. Maka saudara akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Amin. Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat siang hari ini. Kami boleh mendengar kembali akan firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh ya dan amin. Ampuni akan segala kebodohan-kebodohan yang kami lakukan. Sehingga ketika Engkau berfirman, kami tidak memperhatikan, bahkan menolak akan firman. Ampuni Tuhan, sekalipun adalah perkataan yang sederhana. Ampuni kalau kami menolaknya. Kami seringkali menolak karena kami punya asumsi. Kami punya pendapat, kami punya keinginan, kami punya bargaining secara dunia. Sehingga seringkali kami mengabaikan akan apa yang menjadi ketetapan Allah. Pada saat ini kami menyerahkan setiap pribadi umat-Mu. Dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Memang kami membutuhkan kesembuhan. Tetapi sekalipun kesembuhan belum datang, terpujilah nama Tuhan. Kami tetap akan menyerukan nama Tuhan dimanapun dan kapanpun. Memang kami dalam kesulitan finansial. Tetapi sekalipun kami belum melihat tanda-tanda. Tetapi kami percaya Engkau adalah solusi atas keuangan dari kepada umat-Mu. Karenanya kami menyerahkan setiap pribadi tanpa terkecuali. Biarlah mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati setiap proses kehidupan yang ada. Yang akhirnya akan mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan saya undang maju ke depan.